Al-Iman Hasan Al-Basri rahimahullah bersabda, barang siapa yang terbiasa menunda sholat, maka dia juga harus siap tertunda dalam segala urusan di hidupnya, entah jodoh, pekerjaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu alaikum wa rasulahu wal mu'minun. Wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa nabbiukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang gaib dan nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammadul wal biladu warijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat Wali kelas 11 IPS 5 Ustadz Rahmat Ibrahim, para orator, para teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah yang telah memberikan kita jasmani maupun rohani. Masuk atur acara itu adalah pembukaan, kedua pembacaan Asmaul Husna, ketiga pembacaan ayat suci Al-Quran, keempat penampilan orator, dan kelima penutup. Mari kita Memasuki acara yang pertama, pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan berbasmalah. Memasuki acara yang kedua, pembacaan Asmaul Husna kepada Zidanit, kepada dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, merdeka. Nakro Asmaul Husna jamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Ar-Rahmanur Rahimul Malik, Al-Qudusus Salamul Mu'min, Al-Muhaiminul Azizul Jabbar, Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari, Al-Musawwirul Ghaffarul Qahar, Al-Wahhabur Razaqul Fatah. Memasuki acara yang ketiga, pembacaan surat ayat suci Al-Quran kepada Habibi dan Badrayana Salam, dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Shadaqallahul azim. Memasuki acara selanjutnya, penampilan orator kepada Muhammad Saif
kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal Musalli Muhammadu alu wal man'ulahu al-bilad warijalu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Yang saya hormati Wali Kelas IPS 5 Ustadz Ahmad Ibrahim, MC, serta teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena rahmatnya dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di acara Maulid ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW karena telah membawa zaman dari kegelapan menuju zaman terang. Dan berdirinya saya di sini, saya akan berpidato yang berjudul Salat. Salat menurut bahasa artinya adalah berdoa. Sedangkan menurut istilah, salat adalah suatu perbuatan serta perkataan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Sesuai dengan persyaratan yang ada, pemaknaan salat sebagai doa yang diperoleh dari perkataan dan ucapan yang diadakan selama kegiatan salat merupakan serangkaian doa. Mengapa kita harus salat? Karena salat merupakan ibadah yang paling dicintai Allah SWT. Karena aktivitas salat dapat mendekatkan diri kepadanya, dan tidak hanya untuk mendekatkan diri, tapi salat juga sangat bermanfaat untuk kesehatan mental dan fisik secara keseluruhan. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 3 yang artinya, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang yang ruku. Hidupku adalah cermin salatku, atau perbaikilah diri sendiri atau perbaikilah salat dirimu sendiri. Ada sebuah hadis dari Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah bersabda, barang siapa yang terbiasa menunda salat, maka dia juga harus siap tertunda dalam segala urusan di hidupnya, entah jodoh, pekerjaan, keturunan, kesehatan, kesuksesan, petunjuk, dan lainnya. Sekian, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka. Orator selanjutnya kepada Rizky Gumilang, kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal Musalla alaihi Muhammadu alu al mad'ulahu al biradu wa jalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Ahmad Ibrahim selaku wali kelas, yang saya hormati MC, orator, serta teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengeluarkan manusia dari kebodohan menuju ilmu pengetahuan. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan pidato dengan judul Konsep Islam tentang Persaudaraan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah yaitu orang-orang yang paling bertakwa. Dalam ayat ini disebutkan ajaran-ajaran Islam di antara bahwa Islam tidak menyukai atau benci terhadap adanya diskriminasi jenis kelamin, pangkat, warna kulit, dan kedudukan. Dan Allah berfirman dalam surat At-Tin ayat 4, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
Demikian pula Nabi kita Muhammad SAW telah menegaskan tentang persamaan dan persatuan di antara manusia. Di samping itu, Nabi menegaskan mengenai pentingnya untuk mewujudkan hak-hak tetangga tanpa memandang agama dan faktor-faktor yang lainnya. Bahkan ada hadis yang lain yang menganjurkan kepada kita untuk bergaul dengan tetangga secara baik, dan ini mencakup tetangga yang non-muslim. Singkatnya, bahwa Islam memandang kemanusiaan sebagai persaudaraan yang besar. Di bawah persaudaraan ini, semua manusia setara dan mempunyai hak yang sama dalam kehormatan dan kemuliaan sebagaimana hak mereka dalam pergaulan yang baik dan kesempatan yang sama. Islam menghormati keanekaragaman warna kulit, bahasa, dan ras, bahkan dalam keyakinan. Atas dasar persaudaraan, maka semua manusia di dunia merupakan satu anggota keluarga, yaitu umat Islam. Oleh karena itu, umat Islam diikat oleh ikatan jenis dan kepentingan yang umum. Sebaliknya, Islam dibenci terhadap segala usaha dalam memecah belahkan suatu ikatan atau persatuan menjadi kelompok-kelompok baik dalam keyakinan ataupun golongan. Sekian pidato dari saya. Ini dengan harapan mudah-mudahan kita selalu menjaga persaudaraan baik sesama umat Islam maupun non-muslim. Sekian pidato singkat dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Azza wa Allah ya ana wa yafadina walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum merdeka. Kepada orator selanjutnya, Ridwan Syahid, kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad walu wal mad'ulahu al biladu warijalu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat Wali kelas 11 IPS 5 Ustadz Rahmat Ibrahim. Yang terhormat MC, para orator, serta teman-temanku seperjuangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Shalawat berserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau Islam bisa bangkit dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Berdirinya saya di sini, saya akan membawakan pidato yang berjudul mengucapkan tapi tidak melaksanakan perkataannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha tahu tentang hianatnya manusia dan yang sembunyi di dalam dada, mengetahui keadaan orang-orang yang berkata di kehidupan dunia ini, manusia diantaranya mereka ada yang hanya berkata tapi tidak mengucapkannya atau tidak melaksanakannya. Ada pula yang mengerjakan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang mereka kerjakan suatu dengan perkataannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran ini, yaitu Quran surat As-Sof ayat 3-4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi yang taqulu ma la taf'alun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian laksanakan? Sungguh besar kemurkaan Allah jika kalian mengatakan sesuatu yang kalian sendiri tidak melaksanakannya. Quran As-Sof ayat 3-4. Ayat ini Allah turunkan untuk memerintahkan bahwa kita harus berkata
harus berpikir sebelum melontarkan perkataan kita kepada orang lain. Maka dari itu kita harus selalu melaksanakannya apa yang kita katakan kepada orang lain, atau kita menjadikan contoh dulu atau menjadi uswah untuk orang lain. Sekian pidato dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Haza wallahu yarana wa yafazna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum. Merdeka. Terima kasih kepada Ridwan Syahid. Orator selanjutnya kepada Muhammad Farid, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wal musalla ala sayyidina wal bilalu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat wali kelas IPS 5 Ustaz Rahmat, yang terhormat para orator dan teman-temanku perjuangan. Sebelum saya memulai pidato pada kesempatan yang baik untuk mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kehadiran Allah taala kerana Dia telah memberikan nikmat luar biasa banyaknya sehingga kita dapat berkumpul dan tertatap muka di tempat yang megah ini tanpa ada halangan satu pun. Selanjutnya, saya berharapkan saudara-saudara sekalian untuk berselawat pada penjunjung kita Nabi Muhammad SAW sebagai hamba Allah dan utusannya. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada saudara pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara di hadapan saudara sekalian dengan mengambil tema keutamaan Al-Quran. Hadirin dan hadirat yang dihormati Allah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Membacanya termasuk ibadah, sebagai kita ketahui bahawa Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk bagi umat Islam dan penjelasan antara yang hak dan batil. Begitu juga Al-Quran sebagai sasaran untuk membebaskan manusia dan kegelapan kekafiran menuju kepada cahaya iman, dan sebagai petunjuk bagi umat manusia kepada jalan yang lurus. Hadirin yang bahagia, kita telah mengetahui bahawa Al-Quran adalah kitab suci bagi Allah, kaum muslimin. Oleh kerana itu kita sebagai muslim hendaklah kaum muslimin. Oleh kerana itu kita sebagai muslim hendaklah selalu membaca setiap hari dan memahami dengan pemahaman yang baik. Kemudian kita amalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari demi pendapatan redha Allah. Kesian dari saya. Azza wal bayana wal fazina walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum. Merdeka. Terima kasih kepada Muhammad Farid. Orator yang selanjutnya kepada Nadim Dafa. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wal musalla alaihi Muhammad wa aluhu al-mad'ulahu al-bilad wa rijaluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat wali kelas 11 IPS 5 Ustaz Rahmat Ibrahim, yang terhormat para MC dan teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini sehingga kita dapat berkumpul di acara muhadharah. Salawat dan salam senantiasa Allah curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat beliaulah Islam bisa menyebar hingga ke pelosok dunia. Pada hari ini saya akan berpidato dengan judul profesional dalam bekerja. Setiap manusia pasti memiliki pekerjaan, baik yang muda maupun tua.
Yang muda pasti memiliki pekerjaan yaitu belajar atau menjadi pelajar yang baik. Jika menjadi pelajar, kita harus selalu konsisten dalam belajar agar ilmunya dapat kita terima dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan. Dalam Al-Quran surah Taubah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'alaikum wa rasulahu wal mu'minun. Fasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Fa nabbiukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang gaib dan nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Dalam Quran tersebut kita diberi petunjuk untuk menjadi orang yang profesional dalam bekerja sesuai dengan pekerjaan kita. Profesional merupakan sikap kerja keras terhadap apa yang dikerjakan sehingga tujuan akan tercapai. Jadi jangan menjadi orang pemalas, karena jika pemalas, pelajar tidak akan mendapatkan ilmu yang diberikan oleh guru. Jadi kesimpulannya, sebagai pelajar harus profesional dalam belajar. Sekian, hadza wallahu yar'ana wa yahfaduna. Wassalamualaikum merdeka. Terima kasih kepada Nadiem Dafa, orator yang terakhir, yaitu adalah Rifki pertama. Tempat dan waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wal musalla alaihi Muhammad wa alu wal mat'ulahu al biladu wa rijalu asadu ala ilaha illallah wa asadu anna Muhammad Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat Wali kelas 11 IPS 5 Ustadz Rahmat Ibrahim, yang terhormat MC selaku pembawa acara, yang terhormat orator serta teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat serta salam atas tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke zaman menuju ke zaman kegelapan menuju ke terang benderang seperti saat ini. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada pembawa orang yang telah memberi kesempatan saya untuk menyampaikan pidato yang berjudul berdirinya saya. Di sini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Ikhlas. Menurut Kompas tanggal 8 April 2021, ikhlas adalah suatu sikap perbuatan yang dilakukan hanya demi dan karena Allah semata tanpa mengharapkan imbalan dan pujian dari orang lain. Rasulullah SAW mengingatkan Allah tidak menerima amal kecuali apabila dilaksanakan dengan ikhlas untuk mencari ridha Allah semata. Walaupun keringat dingin bertetesan, segenap tenaga habis, pikiran terkuras, kalau tidak ikhlas sebesar apapun amalan kita, semuanya pasti sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat rugi orang yang sedekah habis-habisan hanya ingin disebut dermawan. Mulai dari sekarang marilah kita membangun rasa ikhlas ketika berawal ibadah dan amal soleh, dan juga ketika melakukan hal lain-lainnya. Demikian pidato saya pada kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil makna dari pidato saya ini dan mengimplementasikan di dunia nyata. Ada wa ulayarana wa yang paduna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Memasuki acara selanjutnya yaitu penutup. Mari kita sempurnakan acara ini dengan berhamdalah. Pas dulu. Terima kasih kepada penonton yang sudah setia di channel Toleransi dan Perdamaian. Kami santri hanya ingin membuat karya dan menjadi yang lebih baik dalam berpidato. Dan jangan lupa juga like, subscribe, and share Toleransi Perdamaian ke seluruh dunia. Kami dari
santri Al Zaitun kelas 11 angkatan Zenitral. Salam toleransi perdamaian merdeka.